Kalau kita ngelihat negara dengan bentuk pemerintahan kerajaan nih yang dipimpin oleh raja, terus kan diturunkan lagi ke putra mahkotanya, diturunkan lagi ke anaknya, dan terus-terusan kayak gitu. Kalian suka mikir gak sih, sampai kapan ya? Apakah bakal kayak gitu terus-terusan? Nah, ada satu contoh nih negara yang tadinya berbentuk kerajaan, dipimpin oleh raja, diturunin ke anaknya, tapi akhirnya berhasil dirubah menjadi negara demokrasi, yaitu negara Iran. Nah, Syekh Muhammad Reza Pahlavi adalah raja terakhir di Iran karena pada tahun 1979 sang raja ini digulingkan oleh lawan politiknya, dan negara Iran yang tadinya berbentuk monarki dan dipimpin oleh raja yang kekuasaannya bakal diterusin ke anak keturunannya berhasil dirubah menjadi negara demokrasi Islam yang dipimpin oleh siapa aja, gak harus dari keluarga kerajaan selama dia memenangkan pemilihan suara. Lalu gimana nih nasib keluarga kerajaan terakhir di Iran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video aku, Ami Hamidah. Setelah sang raja atau yang di Iran itu disebut Syah ini berhasil digulingkan, keluarga kerajaan Iran ini pun diusir dari negaranya sendiri. Keluarga kerajaan yang biasa hidup mewah, bergelimang harta, punya posisi, punya kekuasaan, mereka ini pun harus tinggal di pengasingan. Bahkan mereka itu harus berpindah-pindah negara karena banyak negara yang gak mau menerima mereka. Dan pada akhirnya setelah berada sekitar 1 tahun di pengasingan, sang raja atau Syekh Muhammad Reza Pahlavi ini pun meninggal dunia karena sakit. Beberapa tahun kemudian, kedua anaknya pun mengakhiri hidupnya karena mereka ini gak kuat menghadapi tekanan mental yang begitu besar setelah pemakzulan sang raja. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama keluarga terakhir kerajaan Iran ini? Nah, buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya kita rangkum bareng isi Google. Kalau kalian pernah dengar negara Persia, nah ini adalah negara Iran. Karena sebelum tahun 1935, Iran ini dikenal sebagai negara Persia oleh dunia barat. Nah, saat ini Iran itu kan dikenal sebagai negara Islam yang sangat kental ya. Tapi ternyata sebelum menjadi negara Republik Islam seperti saat ini, Iran adalah negara monarki yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Syekh Muhammad Reza Pahlavi. Nah, di bawah kepemimpinan Syah, Iran ini adalah negara yang sangat modern, berhaluan barat, sampai dikatakan sangat liberal. Nah, kehidupan keluarga kerajaan, termasuk juga permaisurinya, Farah Diba Pahlavi, ini terkenal sangat mewah. Sang ratu itu gemar mengkoleksi barang-barang antik dan membuat pesta. Sangat bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat Iran yang sederhana dan juga Islami. Syekh Muhammad Reza Pahlavi menikahi Farah Diba Pahlavi pada 20 Desember 1959. Farah Diba ini bukanlah istri pertamanya Syah karena Syah ini sebelumnya pernah 2 kali menikah. Istri pertama Syah adalah Fauzia Fuad yang merupakan putri dari Raja Mesir, dan mereka ini memiliki seorang anak perempuan yang bernama Shahnaz Pahlavi. Syah menikahi Fauzia pada tahun 1939 dan mereka ini pun berpisah pada tahun 1948. Alasan perceraian mereka ini gak pernah diketahui secara pasti. Tapi konon katanya kedua keluarga kerajaan ini gak cocok secara pandangan politik. Ya akhirnya mereka pun berpisah. Syah pun menikah untuk kedua kalinya pada tahun 1951 dengan seorang wanita cantik bernama Soraya Esfandiari Bakhtiari. Meski Syah ini sangat mencintai dan menyayangi Soraya, pernikahan mereka ini penuh dengan tekanan karena sang permasyuri ini gak bisa memberikan keturunan. Padahal saat itu Iran tuh masih berbentuk negara monarki yang tentu aja sang raja ini sangat membutuhkan putra mahkota untuk melanjutkan tahtanya kelak.
Akhirnya Syekh dan juga istri keduanya Soraya berpisah pada tahun 1958. Selanjutnya pada tahun 1959 Syekh Muhammad Reza Pahlavi pun menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang wanita cantik berusia 21 tahun bernama Farah Diba. Ketika dinikahi, Farah ini masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di Paris. Pernikahan Syekh yang kali ini berjalan lancar dan bahagia. Pada Oktober 1960, mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota kerajaan dan juga masyarakat Iran ketika itu. Nah, anak laki-laki pertama Syekh ini diberi nama putra mahkota Reza Pahlavi. Dan di tahun 1963, sang permaisuri melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Putri Farahnas Pahlavi. Nah, di tahun 1966 lahirlah anak ketiga mereka yang bernama Pangeran Ali Reza Pahlavi. Dan terakhir di tahun 1970 lahirlah anak terakhir yang merupakan anak keempat dan diberi nama Putri Laila Pahlavi. Farah Diba Pahlavi sebagai seorang permaisuri ternyata bukan hanya berperan sebagai pendamping sang raja pada acara-acara seremonial. Nah, dia ini juga turut aktif dalam berbagai urusan pemerintahan. Jadi Farah Diba Pahlavi itu punya kendali juga dalam jalannya pemerintahan di Iran. Hingga akhirnya Farah Diba ini pun dinobatkan menjadi Syah Banu atau wali dari sang raja. Dengan gelarnya sebagai Syah Banu, Farah ini dapat menggantikan peran sang suami sebagai raja apabila suaminya ini wafat dan putra mahkotanya ini belum cukup umur atau belum dewasa. Sehingga Farah Diba Pahlavi ini pun dikatakan sebagai orang paling berpengaruh di Iran kedua setelah sang suami. Farah yang memang memiliki minat di dunia seni, dia pun mendirikan sebuah museum, yaitu Museum Seni Kontemporer Teheran. Sebenarnya tujuan Farah membangun museum ini tuh baik. Iran yang sebelumnya adalah negara Persia merupakan negara yang penuh dengan barang-barang seni yang memukau. Tapi selama berabad-abad barang-barang seni tersebut telah berpindah tangan dan dimiliki oleh negara-negara lain. Dan Farah ini ingin berupaya mengumpulkan artefak-artefak seni Iran yang sudah terpencar dan mengembalikannya ke negara Iran. Tapi sayangnya proyek ini tuh menghabiskan dana yang sangat besar, bahkan mencapai 3 miliar dolar US. Sehingga proyek pembuatan museum ini pun mendapat pertentangan dari berbagai pihak. Terlebih dalam prosesnya, pembuatan museum ini juga diwarnai dengan berbagai skandal korupsi. Di tahun 1970, kondisi politik di Iran ini pun semakin memanas karena semakin banyak masyarakat Iran yang gak puas dengan kepemimpinan sang raja. Kehidupan keluarga kerajaan yang glamor. Seperti pada tahun 1971, kerajaan ini mengadakan pesta besar-besaran selama 3 hari di Persepolis dan menyajikan makanan hingga 18 ton. Padahal ketika itu rakyat Iran ini banyak yang terancam kelaparan. Anjloknya harga minyak dunia, para pejabat kerajaan yang semakin korup, pemerintahan yang semakin pro-barat, kebijakan Syah yang kerap bertentangan dengan para ulama, dan puncaknya keputusan Syah yang mengakui Israel. Akhirnya pecahlah revolusi Iran. Revolusi Islam Iran ini merubah negara Iran dari monarki di bawah kepimpinan Syekh Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini. Pada 1 April 1979, Iran pun secara resmi berubah menjadi negara Republik Islam.
Setelah kerajaan Iran ini runtuh, Syekh dan juga permaisurinya ini pun terancam mendapatkan hukuman gantung karena berbagai tuduhan. Akhirnya Syekh ini membawalah keluarganya ini keluar dari Iran. Nah, kedua anaknya yang pertama mereka itu dikirimlah ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan. Sementara Syekh, permaisuri dan dua anak bungsunya ini mereka itu awalnya sempat berpindah-pindah negara karena ternyata memang banyak negara yang gak mau menerima kehadiran mereka. Nah, kedua anak Syekh yang bungsu ini mereka itu memang yang harus menyaksikan gitu ya kehancuran sang ayah. Mereka itu harus dipisahkan dari kedua orang tuanya karena alasan keamanan. Lalu mereka bergabung lagi, lalu mereka berpisah lagi karena memang setelah negara Iran ini runtuh, Syekh itu mendapatkan berkali-kali ancaman pembunuhan sampai akhirnya mereka itu pun diterima di Mesir karena Presiden Mesir ketika itu Anwar Sadat memberikan tempat pengamanan bagi Syekh dan juga keluarganya. Nah, baru 1 tahun berada di Mesir, Syekh Muhammad Reza Pahlavi ini pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Kepergian Syekh Muhammad Reza Pahlavi ini membuat keluarganya tuh sangat terpukul. Seperti juga anak terakhirnya, Laila Pahlavi. Ketika ayahnya sekarat pun dia tuh gak bisa melihat sang ayah. Nah, hal tersebut ternyata meninggalkan trauma yang sangat besar bagi kedua anak bungsunya Syekh. Nah, setelah Syekh itu meninggal, sebenarnya keluarga kerajaan yaitu permaisuri dan juga kedua anak bungsunya, mereka tuh masih tinggal di Mesir. Sampai akhirnya pada tahun 1981, Presiden Mesir Anwar Sadat yang ketika itu memberikan tempat bagi mereka, Presiden Anwar Sadat ini pun tewas karena ditembak. Akhirnya ya mau gak mau sang permaisuri itu pun harus pergi lagi dari Mesir. Nah, ketika itu Presiden Amerika yaitu Ronald Reagan dia itu menyatakan bersedia menerima permaisuri dan juga kedua anaknya. Akhirnya sang permaisuri dan juga kedua anaknya itu terbanglah ke Amerika dan mereka pun memutuskan untuk tinggal gak jauh dari tempat kedua anak pertamanya ini menuntut ilmu di Amerika Serikat. Bertahun-tahun setelah Syekh Muhammad Reza Pahlavi ini meninggal, keluarga terakhir kerajaan Iran ini tetap dilarang untuk kembali ke tanah kelahirannya Iran. Sang permaisuri Farah-Diba Pahlavi dia tuh harus bertahan hidup demi keempat orang anaknya. Sampai akhirnya di tahun 2001 terjadi hal yang sangat menyedihkan. Anak bungsu Syekh, Putri Laila Pahlavi, ditemukan tidak bernyawa di sebuah hotel di London, Inggris. Putri Laila Pahlavi yang ketika ayahnya itu digulingkan dia tuh masih sangat muda. Ketika kejadian dia baru berusia 10 tahun, tapi dia tuh harus merasakan hidup berpindah-pindah, tinggal terpisah dengan orang tuanya, berkali-kali menjadi sasaran pembunuhan, hingga akhirnya dia harus kehilangan sang ayah untuk selamanya. Laila pun mengalami kesedihan dan trauma masa kecil yang sangat mendalam. Meski telah bertahun-tahun berlalu, ternyata trauma Putri Laila ini gak kunjung sembuh. Bahkan dia itu harus didampingi oleh psikiater selama bertahun-tahun. Putri Laila ini mengalami gangguan makan atau anoreksia, bulimia, hingga gangguan tidur. Putri Laila pun harus mengkonsumsi obat penenang agar ia ini dapat tidur dengan nyenyak. Hingga hari itu Putri Laila Pahlavi mengkonsumsi 42 butir pil penenang. Dia pun akhirnya mengalami overdosis dan meninggal dunia. Farah-Diba Pahlavi, sang ibu, jelas dia tuh sangat terpukul dengan kepergian Putri Laila. Tapi ternyata ada orang lain yang jauh lebih terpukul banget. Dia adalah sang kakak Pangeran Ali Reza Pahlavi.
Pangeran Ali ini memang sangat dekat dengan Putri Laila. Sejak kecil saat mereka tuh harus tinggal berpindah-pindah negara, Putri Laila dan juga Pangeran Ali tuh selalu bersama. Sampai dikatakan setelah kematian Putri Laila, Pangeran Ali Reza ini udah berubah menjadi orang lain. Pangeran Ali Reza dia tuh telah berjuang mengatasi trauma masa kecilnya selama bertahun-tahun. Tapi setelah kepergian sang adik Putri Laila, hal tersebut tuh membuat tekanan mentalnya semakin parah. Akhirnya pada Januari 2011, Pangeran Ali Reza Pahlavi mengakhiri hidupnya sendiri. Dia ditemukan sudah tidak bernyawa di kediamannya di Boston dengan luka tembak di kepalanya. Sedih ya guys. Dua anak terakhirnya Syah ini dari umur 10 dan 14 tahun, mereka tuh memang harus menyaksikan ya gimana proses penggulingan sang ayah tuh sangat menakutkan. Sampai akhirnya mereka tuh memang tumbuh dengan trauma masa kecil yang luar biasa. Oke, sekian kisah kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa ya buat subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye-bye.